everybody, balik lagi sama gua, Alif Aldio, di podcast Anak Rantau. Kali ini gua nggak sendirian nih, ada yang udah datang dan mampir di podcastnya kita. Mungkin boleh perkenalan diri Kak, siapa namanya? Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Fairuzaya, tapi biasa dipanggil Fai. Biasa dipanggil Fai ya. Yes. Gitu. Eh, Kalau boleh tahu Kak Fai nih, sekarang sibuk apa sih Kak? Oke, kalau dari kesibukan sih sebenarnya aku kesibukan mahasiswa biasa aja sih, Kak. Oh, jadi sekarang masih mahasiswa? Iya, Oke, mahasiswa semester? semester 6. Semester 6. Yes. Kalau boleh tahu sekarang kuliahnya di mana? Kuliahnya di UGM di Jogja. Nice, oke. Terus mungkin karena semester 6 kali ya, jadi Mhm. udah coba magang juga. Oke, Terus aku juga handle 2 komunitas mental health community gitu. oke. Terus content creators. Content creator. Yes. Biasanya kalau maksudnya bikin konten itu di platform apa kalau boleh tahu, di Instagram kah atau di TikTok atau di mana? Biar teman-teman nanti bisa ngecek nih, habis nonton podcast ini bisa bisa ngecek Kak Fa ini bikin konten apa aja sih sebenarnya biasanya gitu. Oke, biasanya aku bikin kontennya di Instagram atau enggak di TikTok sih. Oh, di Instagram mau di TikTok ya. Iya. Spill dong Kak, kira-kira followers udah berapa nih sekarang? Aduh, sebenarnya tuh aku Hmm, nggak terlalu aktif banget karena Oke. terakhir aku exchange ke Malaysia kan. Dan Hmm, aku bener-bener enjoy banget hari-hari aku di Malaysia sampai oke. kayaknya tuh buat editing Nggak nggak keburu nggak aja ada waktu gitu. gitu ya. Iya Oke, betul. oke, oke, oke. Tuh udah di spill-spill dikit tuh tadi tuh ada sempat exchange ke Malaysia. Oke, berarti selama ini ngonten itu ngebahas apa sih? Apakah ngebahas yang tadi sempat di-mention mental health atau apa? Oke, sebenarnya aku tuh cukup random Hmm, orangnya. Jadi dulu tuh aku jadi pas awal-awal semester 1, semester 2 aku hmm, syuting gitu. hmm, hmm. Aku syuting kayak sinetron, yang terus juga film, web Wow, series, kayak nice. gitu-gitu. Terus dari pengalaman-pengalaman itu aku bikin video lah buat di TikTok, di Hmm, Instagram oke, gitu. oke, 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 oke. Terus itu sih, jadi kayak lebih ke productivity, terus kadang juga random aja ngikutin Random aja ya, tren, ngikutin tren ya. yes. Terus habis itu apa lagi ya? Kadang beauty tips juga gitu. Oh, oke, I see, I see, I see, I see. Berarti, oh kalau tadi sempat mention punya apa? Kegiatan di organisasi mental health gitu ya. Mhm. Berarti ngambil jurusannya di apa nih Kak? Di UGM tuh ngambil jurusan apa kuliahnya? Kebetulan aku di psikologi. Psikologi. Mhm. Nice. Ini buat teman-teman yang apa namanya pengen ngambil psikologi nih, mungkin nanti Cafe bisa ngasih tips-tipsnya nih. Kenapa dia juga ngambil psikologi awalnya ya. Gitu. Oke, tadi sempat mention pernah exchange ke Malaysia ya. Tapi kuliahnya tetap di UGM kan ya Kak ya? Yes, jadi pada saat itu aku dapat beasiswa, Kak, gitu. Oh, nice. Oke, oke, oke. Namanya itu IISMA. IISMA, apa tuh Ya, IISMA tuh Kak? Kalau boleh. International International Mobility Students gitu kayak awardnya Oke, gitu. itu tuh punya government kah atau punya UGM atau gimana Kak? Yes, Indonesian government. Indonesian government berarti Hmm, under Kementerian Pendidikan lah ya. yes. Kalau boleh tahu, waktu itu dapat beasiswa itu tahu dari mana dan jalur sendiri kah atau gimana nih? Ya, coba diceritain. Mungkin akan Oke, enak nih. Ya gimana? oke. Jadi kebetulan aku di UGM ini udah internasional kan. Oh, kelas internasional ya? Iya, atau Oke. IUP namanya. Oke, oke, oke. Jadi di IUP itu sebenarnya kita emang memang harus keluar gitu, harus keluar negeri Oh. gitu. Nah, ada beberapa path yang bisa kita ambil, contoh Mhm. kayak beasiswa atau yang mandiri aja gitu. Oke, oke. Sebelumnya aku pengen ke Belanda Oke. gitu. Nah, tapi gak jadi karena teman-teman aku kayaknya banyak banget yang ke ISMA. Jadi kayak mostly anak-anak IUP UGM tuh ke ISMA semua, Kak. Oke, 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 Dan oke. akhirnya mau nggak mau peer pressure ya. Iya, 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 Jadi iya, iya. kayak oh ya udah deh, aku ikut juga gitu, Oke, coba-coba oke. gitu. Berarti emang mostly anak UGM yang international kelas tuh coba ISMA tadi ya? Iya, tapi aku nggak tahu ya kalau jurusan lain. Oke, Kalau oke, oke. psiko ya. Kalau Siko gitu ya. Mm-mm. Oke, tadi kan sempat mention nih, sempat pengen ke Belanda atau akhirnya kan jadinya ke Malaysia. Kalau boleh tahu, kemarin itu sebelum memutuskan untuk exchange, ada berapa
opsi negara dan kenapa akhirnya milih Malaysia? Oke, ini sebenarnya menarik banget ya Kak Oke. ya. Karena aku tuh sebenarnya nggak ada mau ke Malaysia sama sekali. At Jujur, first ya. iya at first aku nggak ada sama sekali ke Malaysia karena menurutku terlalu dekat. Oh gitu. Jadi Iya nggak kayak, ngerasa internasionalnya gitu ya? oh bener. Iya 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 Dan iya. aku Iya. kayak mungkin di situ salahnya ya. Kayak aku nggak memberikan kesempatan gitu. Betul betul Aku betul. lihat yang jauh dulu gitu. Oke oke oke. Aku sempat daftar ke UK, Oke. ke University of Liverpool dan udah keterima juga. Oh oh nice. Oke. Udah keterima, udah tinggal berangkat, visanya ketolak, Kak. Itu kayaknya derita banyak student yang mau kuliah keluar sih kayaknya Bener, kalau bener, emang bener. berarti dari University Liverpool. Terus kenapa akhirnya milihnya University Malaya? Kan tadi di University Liverpool udah keterima kan? Mm-mm. Kenapa akhirnya milih switchingnya ke Malaysia yang tadi sempat di-mention terlalu dekat atau Mm-mm. mungkin karena emang kita serumpun juga jadinya nggak berasa ke luar negeri gitu? Iya, iya Kenapa ya tuh? betul. Jadi pada saat dari Liverpool itu, Hmm, terus aku Isma, mama aku tuh bilang, oke, jadi mama aku tuh religius sih, bisa dibilang oke, religius. oke. Terus abis itu mama aku bilang kayak, coba deh teh gitu. Aku Hmm. orang Sunda kan, jadi Oh, dipanggilnya orang teh. Sunda? Iya, Oh ya, kalau si Teteh ini orang Sunda. Iya, iya, iya. iya, gimana, gimana? Jadi panggil teh kayak, "Teh udah di Malaysia aja," gitu. Mm, Makanannya gampang dicarinya, mm, halal-halal, orangnya juga baik-baik gitu. mm. Terus habis itu Islamic country juga, jadi kalau mau ngapa-ngapain gampang gitu. Iya, Itu iya, 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 kata iya, mama aku iya, iya, gitu. iya. Terus aku kayak, "Oh iya ya, tapi kedekatan nggak sih?" Awalnya tuh kayak, waduh kayaknya kedekatan gitu. Aku kayak challenging gitu, Iya, iya, pengennya iya, iya, challenging iya, gitu. iya, iya, iya. Terus kayak mama aku bilang kayak gitu, ya udah deh aku coba aja gitu. Mm. Aku coba jadi pilihan pertamanya pas itu di ISMA tuh University Malaya sama satu lagi tuh UKM. UKM, Iya, kebangsaan Malaysia ya. kebangsaan Oke. Malaysia. Terus aku keterimanya di pilihan satu di Mhm. Malaysia. Dan aku Oke. nggak nyesel sama sekali sih Kak, bener jujur nggak sama sekali. Kenapa tuh kalau boleh tahu kenapa nggak nyesel akhirnya pilih ke Malaysia, University Malaya? Karena ternyata bener ya apa yang dibilang sama mama aku, Oke. mama is the best. Iya, pasti ya. Jadi kayak karena mama aku bilang banyak kayak ya Islamic country dan segala Mhm, macam, mhm. jadi juga budaya lebih dekat sama aku gitu. Oke. Aku nggak culture shock banget gitu Oke, pada saat betul. ke situ. Jadi good newsnya adalah aku nggak culture shock pada saat ke Iya, Malaysia oke. gitu. Dan apa ya makanannya juga mirip-mirip sama kayak di Betul, betul, Indo betul. gitu. Mirip-mirip. Dan bahkan aku sering food panda namanya kayak Grab food gitu. Iya, 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 Food Panda ya. Eh, Oke. iya, itu aku suka kayak delivery food gitu dan Mhm. itu kayak aku suka banget makan-makan kayak ayam geprek gitu. Ayam geprek. Iya, Tetap jadi masih Indonesia ada, ya. masih ada. Aku Indonesian Iya, taste iya, iya, banget. iya. Heeh. So dan pas di sana eh, sempat nyobain makanan Malaysia juga dong pastinya dong. Sempat, Kan sempat, Malaysia sempat. kan ada Chinese food, ada Indian food, ada Melayu food. Kalau boleh tahu, what's your favorite food di sana? Maksudnya yang local local foodnya apa? Yang sempat dicobain? Ada nggak? Oke, kalau itu jujur tadi aku kira Malaysia ya, karena Mhm. paling dekat dan aku tuh Indonesian Mhm. banget gitu. Mhm. Tapi ternyata kalau untuk dari segi bumbu itu Malaysia lebih ke manis. Dan aku tuh Ah, pedes banget. oh Sukanya tuh sukanya yang pedes orang banget. Sunda lah ya. Iya, Iya, nyeblak gitu kan biasanya. bener. Terus di Malaysia itu ternyata sambelnya lebih ke manis. Mungkin Iya, cocok iya, untuk iya. teman-teman yang nggak begitu suka pedes ya Pedes, gitu. betul, Cuma betul, kalau aku betul. kurang greget Oke, oke. gitu. Akhirnya aku coba kayak ke Chinese food dan itu enak banget sih aku Eh, suka Chinese food. damn good banget nggak sih Yes. Chinese food di Malaysia tuh karena mungkin apa namanya tangannya beda kali ya. Maksudnya di sana tuh emang bener-bener authentic Chinese food gitu. Iya betul Iya betul kan? betul. Mm-mm. Apa tuh? Apa maksudnya di ada favorit restorannya nggak dekat di University Malaya atau cuman random aja waktu itu makan atau gimana? Sebenarnya random sih. Random. Iya, kalau kafe-kafe pada saat itu aku explore gak begitu banyak. Mhm. Karena nggak tahu ya, aku lebih fokus ke kegiatan aku aja sih. Dan Oh. kadang ikut teman aja gitu. Oh, ikut temen. Oke, oke. Oh, ya Heeh. berarti speaking of temen, Mhm. dari UGM itu yang ke Malaya itu cuman kamu sendiri kah? Apa ada yang satu angkatan juga ke sana atau gimana? Enggak, kebanyakan itu teman aku
padanya di luar Asia. Kayak Oke. dikit banget yang di Asia tuh dikit banget gitu. Oke. Terus kalau dari UGM sendiri ada satu sih cuma beda jurusan dari aku. Beda jurusan. Iya, Oke. itu. Oke. Berarti nggak punya teman sama sekali di sana ya? Waktu Enggak, pertama datang. enggak. Terus gimana tuh pengalamannya? Apakah bingung nih sampai bandara Kuala Lumpur? Atau ada yang jemput kah pas di bandara atau gimana tuh? Karena aku beasiswa ya Kak, Hmm? jadi kita bareng-bareng awardees, awardees tuh sampai 70 Oh, orang. I Jadi see. It's nggak Indonesian? all All Indonesian, Indonesian. all Oke. around Indonesia. Oke. Jadi bener-bener gak kerasa sama sekali kayak minoritas justru gitu. I see. Bahkan di kelas kebanyakan orang Indonesianya Oh, I gitu, see. karena teman-teman ISMA semua Oh, berarti di gitu. sana pas di Universitas Malaya tuh eh, IISMA Awardinya itu punya kelas sendiri atau gabung sama lokal juga apa gimana? Gabung sama lokal, Mhm. international students juga banyak. Oke. Cuman karena memang kita dibatasi coursesnya, jadi courses yang Hmm. di-provide sama ISMA tuh beberapa gitu, jadi nggak terlalu banyak. Mhm. Jadi mungkin numpuk di beberapa courses gitu. Oh, I see. Jadi sekelas bareng juga gitu ya sama yang lain ya. Karena Iya, karena courses-nya juga terbatas kan ya. mhm. Mungkin kayak dari 40 anak Indonesia ini kayak 20-an, 15, Oh, 20. Jadi ya iya nggak iya iya. minoritas sama sekali Iya gitu. iya 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 iya. Mhm. Oke, kita masih ngebahas pertemanan lah ya. Karena tadi sempat di-mention ada teman-teman dari Indonesianya juga, lumayan banyak ya dari ISMA Awardinya. Punya sampai sana nih, apakah berbaur juga sama local student-nya atau international student dari negara-negara lain? And how's the experience? Maksudnya orang Malaysia tuh gimana sih gitu? Kalau misalnya sama kita yang Indonesian gitu, yang kuliah di sana? Oke, ini pertanyaan bagus sih ya. Iya, iya. Kayak aku di sana karena nggak tahu kenapa aku merasa Malaysia tuh UM ya, Mhm, UM tuh bener-bener ngerangkul banget international studentsnya. mhm. Jadi pada saat aku sampai di Malaysia itu aku udah tahu kayak ada beberapa kelas yang di-provide sama apa ya dari badisnya, global badisnya di Global sana. Buddies, oke. Dan di sana banyak banget kelasnya Kak. Mhm. Ada kelas bahasa, ada yang kayak restoran gitu, kayak kita coba-cobain restoran bareng, Oh, terus ada movie time juga, dan setiap ada event kayak Halloween, terus habis itu Valentine, itu dirayain bareng sama buddies. Jadi kita nggak oh, ngerasain sepi atau at least gak punya teman gitu, karena ada hmm, buddies di situ. Terus di kelasnya itu aku kebetulan kelas bahasa daftar French sama Korean. mhm. Itu banyak banget. Dan yang ngajar itu bukan guru, tapi international students-nya. Oh, jadi students ngajar students gitu? Iya, I jadi tuh see. Oh, jadi menarik bisa banget ya? ya, jadi bisa jadi wadah juga kan buat Iya, kita iya, iya, untuk iya. kenal satu sama lain Betul, gitu. betul, betul, betul. Aku dapat banyak teman sih dari kelas bahasa Oke, gitu. itu local student kah atau international student? International International student. ya. Karena Iya, sebenarnya di UM tuh kalau boleh jujur ya, kayak half of their students tuh emang internasional ya. iya, iya, iya. Iya, Kerasa banget sih. kerasa banget kan. Jadi Kerasa banget. maksudnya even kalian kuliah di Malaysia pun environment-nya tuh bukan cuma lokal doang kan yang ada di sana kan. Karena Hmm. banyak banget kan pasti dari Eropa ada juga kan pastinya. Iya, Dari mana betul. aja sih kalau boleh tahu waktu Wah, itu temennya? aku ada dari Jerman, ada dari Aha. Tunisia, ada dari French, banyak banget sih. Jepang juga ada. Middle East ada Middle East. Middle East ada, cuma nama country-nya aku takut salah sebut. Oke. Kayak deket-deket Afrika situ I gitu. Jadi, see, I see. Oke, Kak Faye, sebenarnya I have a question yang sampai sekarang sebenarnya belum terjawab karena aku belum menemukan orang yang tepat untuk aku tanyakan. Karena sebenarnya aku juga kuliah di Malaysia waktu itu, oh di mana Kak? di University Utara Malaysia. Ah, Itu agak jauh sih, nggak di Kuala Lumpur, 5 jam lah dari Kuala Lumpur. Yang aku nggak punya adalah gini, I know the experience to study there di Malaysia gitu ya. Aku tahu lah karena aku mengalami. Yang aku nggak tahu adalah di Indonesia tuh gimana sih gitu. Kamu kan dapat dua-duanya nih. Udah pernah kuliah di Indonesia sampai sekarang juga masih kan. Dan pernah juga kuliah di Malaysia. Bedanya apa sih kira-kira Kak? Apakah ada dari segi culture-nya atau dari dosennya atau gimana sih? Boleh dong ceritain dong. Oke, Hmm. sebenarnya yang ini agak bikin shock juga awal, Oke. itu jadi mungkin dari sisi Malaysia dan Indonesia kali ya. Iya. Jadi
di Malaysia itu ternyata kita nggak cuma ada kelas doang. Kalau Mm-mm. di Indo kan, kalau di UGM itu ya, misalnya kelasnya cuma, misalnya kayak children development gitu. Nah, Mhm. itu cuma satu aja gitu, kayak Oke, courses. oke. Tapi ternyata di Malaysia itu ada kelas tutorialnya Yes. gitu. Iya, Iya, betul, betul, betul. dan kelas tutorial itu aku kagetnya adalah jadi kita disuruh bawa satu jawaban dari satu question yang dikasih sama dosennya, Mhm, dan di kelas tutorial itu cuma 1 jam, but more students oriented, jadi kayak mhm. opini oriented gitu. Oke. Itu yang bikin aku kayak kaget banget sih, Kak. Mhm. Dan itu berdampak banget ke aku. Karena kalau mungkin ya bedanya kalau di Indonesia lebih ke teacher oriented gitu. Oke, oke, Jadi oke, 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 ya oke. meskipun tetap ditanya tapi kita nggak ada ruang untuk ngobrol gitu. I see, I Untuk see, I see. beropini. Iya, 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 Iya. iya, 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 iya. Oke. Nah, pada saat di kelas tutorial itu, aku ngerasain kayak cuma dikasih satu general question, tapi kita harus beropini. Dari Oke. hal kecil itu bikin aku jadi kayak critical gitu. Jadi harus critical, harus deeper lagi tentang topik itu gitu. Karena Oke. kalau nggak nanti opininya maksudnya jadi kayak ngikutin teman gitu. I Jadi see, I see, I uh, see, I see, I see. dan di situ culture-nya yang aku rasain banget, Mhm. gurunya tuh nggak judgmental atau kayak misalnya opininya ternyata apa-apa, itu nggak kayak kamu salah gitu, nggak Oh, sama sekali kayak nggak gitu. judging lah ya, Iya, nggak judging. nggak judging yang bikin aku mau beropini tuh juga jadinya nggak takut untuk Iya, yang ngejudge untuk iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi nyaman gitu lah ya menyampaikan pendapat sendiri gitu ya. Yes. I see, I see. Sekarang aku nangkap nih, what's the difference between Indonesian and Malaysian apa namanya kampus? Hmm. Karena emang yang aku rasain untuk kuliah, pernah kuliah di Malaysia itu mereka tuh mengedepankan critical thinking. Iya, Iya kan? iya betul Iya betul kan? betul. Udah kerasa di situ. Kerasa banget kan? Iya. Iya, karena setiap kelas tuh nggak diem kita. Jadi Mm. kita tuh nggak bisa tidur. Jadi interaksinya tuh enak gitu antara dosen sama sama studennya kan ya. Jadi kayak nggak ada gap. Even aku dulu justru waktu kuliah itu sama dosen tuh bisa jadi kayak main tenis bareng, Oh. iya, lari bareng atau doing activity after the kelas gitu, bisa bareng, makan bareng segala macam. Jadinya kan enak gitu ya. Mhm. Apa namanya? Tapi kan aku nggak tahu ya kalau di Indonesia ya, karena aku nggak pernah ngerasain kan. Cuman I got the answer now. Iya, terus mungkin ada beberapa itu kan dari kelas ya, Hmm, dari segi kelas. Terus dari segi ujian juga beda. Jadi oke. di Malaysia aku kagetnya kayak dosennya cuma kasih 1, 2, atau 3 questions. Yes. Dan itu esai. Iya, betul, betul, Aku, betul, betul, betul. aku awal oke, ini sedikit nggak beban, tapi beban. Beban banget kan ya. Ternyata beban. Iya, iya, iya. Karena ternyata pertanyaannya too general Oke. yang membuat kita harus tahu banyak gitu untuk bisa isi banyak gitu. I see. Ya, 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 ya. Heeh. Paham, 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 Karena paham. kayak ada jadi kayak dosennya itu tuh bilang kayak eee, saya udah ngajarin kamu beberapa minggu tapi masa jawaban satu ini cuma 1 lembar gitu. Oke, Jadi kayak oke, oke, harus oke. berlembar-lembar I see, I gitu. see. Soalnya kalau kalau di Malaysia tuh kayak nggak ada pilihan ganda sih kalau kalau Iya, ujian kan. Jadi iya. emang emang literally cuma esai. Kita harus mikir. Misalnya ngomong question tentang A gitu ya. Dari A tuh kan bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D sampai Z gitu kan. Jadi emang bener berarti ya yang aku rasain juga selama kuliah di Malaysia bahwa it's all about critical thinking karena menurut aku juga pribadi ya critical thinking itu very important karena itu yang ngebangun apa ya problem solving kalian waktu nanti pas kerja ya. Bener nggak sih? Betul, Iya betul, nggak sih? betul. Dari esai itu juga ada opininya gitu. Kayak menurut kalian gimana? Jadi balik lagi critical thinking yang diutamakan. Itu yang aku rasain Hmm. banget. Kalau di UGM sih ada beberapa yang esai, tapi Mhm. mostly lebih ke pilihan ganda dan Oke. banyak ya, kayak 40, 50 gitu. Oh, oke, oke, oke. I see, I see. eh aku sekarang udah mulai dapet lah eh, perbedaan. Sebenarnya bukan perbedaan sih ya, lebih ke apa ya? Sebenarnya itu kan preference orang-orang juga ya. Maksudnya Betul, kita ada pilihan A, ada pilihan B nih. Balik lagi ke orangnya masing-masing mau ngambil yang mana kan. betul. Tadi kan kita udah ngebahas dari segi apa ya, educationalnya lah ya. Kalau dari segi lifestyle-nya, sehari-harinya, day to day-nya as a student, itu ada yang beda nggak sih Kak antara Indonesia dan Malaysia? Oke, kalau dari segi lifestyle aku ngerasain beda sih. Oke, what's the difference? Tell me.
Oke. Nah, jadi kan pada saat aku ke kampusnya, itu Mhm. kan kebetulan aku tinggal di dormitory, bukan di Oh, apart oke, tapi bukan di di dorm. apartemen ya? Berarti Iya, di dalam kampus ya di berarti? dalam Oke, kampus oke. gitu. Nah, jadi kadang aku naik bis Mhm, ke kelasnya atau mhm, aku jalan. oke. Dan satu hal yang aku apa ya, ngerasain perbedaannya dari aku, jalan di sana tuh enak banget karena jalannya tuh besar gitu. Besar-besar ya? Betul, Iya, untuk iya, iya, iya. pedestrian. Jadi kayak aku seneng aja gitu jalannya gitu, nggak harus mepet-mepet gitu. Jadi maksudnya buat pedestrian pun disupport gitu ya? Yes, Ininya apa betul. namanya? Fasilitasnya ya? Iya, dan kadang jadi aku bolak-balik kayak abis kelas terus aku ke dorm, kadang capek tidur dulu, abis Mhm, itu lanjut lagi ke library dan di library itu juga masih di lingkungan UM. mhm, Itu aku juga jalan juga kayak oke. gitu. Oh, oke, oke. Berarti emang lebih banyak jalan ya di sana ya? Iya, Betul. iya, iya, iya. Jadi lebih sehat juga kan? Yes, dan aku sempat juga kan ke Malaka, Oke, ke Pineng. oke. Itu juga Ke aku di Pineng. sana jalan terus pakai transportasi umum Umum. gitu. Kadang kalau udah capek-capek banget mentok Grab sih. Iya, iya, iya. Sebenarnya itu menarik juga ya. One thing good about Malaysia itu sebenarnya dari transportasi umumnya tuh mereka integrated banget ya. Iya, Karena betul. aku ngerasain juga waktu kuliah ke sana, balik dari Indo ke Malai, abis dari airport tuh, untuk aku ke kampus tuh, nggak perlu naik apa-apa, jadi satu transportasi itu bisa nyampe ke depan gitu. Ada kalau di sana di apa airport itu ada namanya Kelaya Express. Jadi dari airport tuh pakai Kelaya Express, and then abis itu langsung lanjut MRT, dari MRT bisa naik bus gitu kan. Tanpa Hmm, keluar kan? iya, Iya kan iya. ngerasain juga nggak sih? Heeh, Iya heeh. kan? Itu dia makanya sebenarnya itu plus poin yang kayaknya buat sekarang masih sulit untuk didapatkan di sini ya. Yes, dan yang paling penting adalah bisa tepat waktu. Wah, itu sih parah sih. Di sana tuh emang tepat waktu banget. Oke, tadi sempat ngomong juga, ngobrol juga, apa namanya? Sempat ke Malaka juga, sempat ke Pineng. Selain itu ada lagi nggak kira-kira waktu di Malaysia? Liburan atau jalan-jalan? Itu aja sih. Itu aja ya. Heeh, heeh. Apa lagi ya? Paling itu sih. Mm. Ke Pineng. Itu kan ke Pineng kan dari Malaya kan lumayan jauh tuh. Pakai apa tuh ke sana ya waktu itu dulu, Kak? Pakai bis. Pakai bis. Dan bisnya enak. Double decker loh kan? Yang ada atasnya gitu Iya, ya? heeh, Iya, iya pakai benar. itu. Itu enak banget sih, parah. Iya, iya dan murah Kak. Murah banget Murah, itu makanya. termasuk murah. Iya, kayak jarak dari Jakarta ke Surabaya tuh bisa cuman Rp50 nggak sih? Itu aku 20 ringgit, ke Malaka tuh 20 kalau nggak salah ya. Rp20, justru 20. lebih murah ya. Mm-mm. Tadi udah mengenai education-nya, terus jalan-jalannya. Next question dari aku, di sana kan 6 bulan ya? 5 bulan. Oh 5 bulan. Selama 5 bulan itu pernah ikut organisasi atau volunteer apa nggak sih di sana? Oke. Nah, di UM itu tuh banyak banget ya Kak. Mhm. Jadi kayak di emailnya itu tuh sehari aku bisa dikasih kayak 20 kegiatan, 10 kegiatan gitu. Yang Yang diselenggarin sama kampusnya? diselingkarin sama kampusnya, Oke. jadi tinggal pilih aja. Nah, di situ aku kemarin ikut ada juga volunteer activity, tapi itu bukan dari email, jadi Mhm, dari dosennya. mhm. Yang aku kagum adalah jadi dosennya itu dia bikin acara volunteer activity di Chowkit. Oh, Chowkit. It's a Iya, lot of Indonesian tinggal di situ sih setahu iya, aku. Iya kan? ada banyak Iya, makanan iya. Indonesia juga. Terus abis itu aku di situ ikut volunteer sama teman-teman aku. Jadi Mhm, boleh bebas beberapa orang mhm. gitu aku sama teman-teman aku kasih kayak makanan distribution, food distribution gitu. Oh, Dan itu suatu hal yang nggak pernah aku lakuin sebelumnya. Aku benar-benar ketemu sama apa ya orang-orang yang dicoket gitu, mhm, terus mhm. kasih makanan. Jadi benar-benar berinteraksi secara langsung I itu see. at least aku bisa observasi gitu, Mhm, yang mhm, mhm. aku merasa itu pengalaman penting sih buat aku, Betul, 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 betul. gitu. Mungkin selain di Chowkit juga aku pernah kayak di Kecara gitu, kalau Kakak tahu. Cera, Kecara. kayak cara apa itu? Jadi dia juga sama Mhm. untuk kayak lebih ke food distribution gitu. Oke. Setiap hari dia kasih makanan Mhm. gitu untuk orang-orang yang punya kartu yang memang eligible untuk menerima food Oh, itu. kayak ini ya, kartu yang kayak di Indonesia. Apa sih? Ya, ya, something like that lah ya. Yang Iya, emang kita kasih ke orang yang emang eligible untuk dapat kan ya. Jadi nggak missing link yang nggak harusnya nggak dapat jadi dapat ya.
Iya, betul banget. Jadi menurut aku makanan gratis di Malaysia tuh banyak banget. Iya. Banyak banget. Bahkan di kuliahnya sendiri ada food bank. Kalau kakak ada nggak dulu? Ada, pasti. Speaking of food bank, jadi waktu COVID kemarin 2020 itu tuh aku lagi di last semester ya. Itu tuh bener-bener di lockdown, literally di lockdown sampai mau keluar kamar aja tuh nggak bisa di Hmm. dalam kampus di Hmm. dorm itu. Tapi yang bagusnya adalah dari kampus di sana kita nggak dibolehin keluar, tapi kita di supply sama kampus. Oh. Jadi makan satu hari itu bisa 2 kali 3 kali itu disuplai sama kampus. Jadi Hmm. emang maksudnya nggak tahu ya, maksudnya orang sana tuh kayaknya lebih disiplin, tapi setelah orang-orangnya disiplin juga mereka nggak dilepas tanganin gitu. Jadi Iya. tetap disuplai kayak gitu-gitu kan. Betul betul. Kalau aku food banknya itu di mana-mana di dorm aku ada. Oh ya, Iya, di kelas juga ada, di I dekat see. kelas. Jadi ada kayak kayak pop mie gitu, ada biskuit-biskuit gitu, ada sabun, ada Oh, banyak. Jadi mungkin itu tinggal kalau ambil aja apa gimana? ngambil aja. Jadi Wah, mungkin enak kalau banget. kalau udah nipis gitu ya Iya. dompetnya itu tinggal ambil aja bisa Oh, bubur itu banyak. berarti nggak pernah kelaparan ya di sana ya? Kayaknya menurut aku enggak sih. Nggak kan ya? Dan kadang banyak yang kasih makanan-makanan gratis juga gitu. Iya, Nggak iya, tahu ya di iya, iya, kampus iya. lain di UM ya. Di kampusku juga ada sih yang kayak gitu. Oh. Kayaknya hampir semua kampus deh. Cuma aku nggak tahu ya kampus lainnya. Tapi harusnya itu Hmm. jadi culture mereka sih harusnya. Bukan Ya. cuma di satu kampus doang. Oke. Ah, kita udah ngobrol banyak tadi about education, about lifestyle, kesana ngapain aja, volunteer dan lain-lain. Last question dari aku. Ada yang beda nggak dari diri cafe sebelum dan sesudah ngerasain kuliah di sana? Oke. Karena aku benar-benar had fun banget Mhm, 5 bulan di Malaysia, mhm. aku ngerasain perbedaannya itu satu dari cara aku berpikir. Oke. Mungkin dari hal-hal kecil yang kayak kelas tutorial Mhm, atau yang kayak cuma ditanya aja gitu, tapi ternyata itu membangun critical thinking aku, hmm, yang bikin aku jadi nggak takut untuk ngobrol gitu, untuk hmm. ngomong gitu. Jadi lebih didengar juga gitu. Itu satu sih lebih critical. Terus kedua, pada saat aku di sana ikut kegiatan, banyak kegiatan, volunteer activity dan segala macamnya. Mhm. Itu pada saat aku kesini, aku jadi ngerasa kalau nggak ngelakuin itu ada yang berbeda Oke. gitu. Iya, 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 paham, paham, paham. Benar, jadi makanya aku ikut juga di community aku yang 2 itu kan, yang tentang mental health juga, Mhm. yang intinya adalah berhubungan untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat gitu. Oke, 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 oke. Gitu, itu sih yang aku rasain Oke. sebagai Speaking mhm of mental health, mhm. tadi kan berarti ceritain sedikit dong, maksudnya itu tuh it's an organization atau NGO atau seperti apa sih? Oke, itu tuh sebenarnya mental health community yang Mhm, ada di sosial media. Jadi mhm. kita fokus untuk memberikan edukasi psikoedukasi ke Oke, masyarakat I gitu, see, I see. melalui poster gitu-gitu. Dan di sana kan aku sebagai di satu namanya Ruang Cahya, Ruang itu Cahaya. aku sebagai director of program. Mhm. Jadi aku bikin acara webinar gitu. Kadang di Oh, sana aku jadi speakernya, kadang aku jadi moderatornya, MC-nya gitu, oke. webinar, IG live, terus aku juga bikin podcast dan offline event. Terakhir aku bikin offline eventnya di Visipol UGM gitu. Oh, nice. Di Iya, UGM ya. ya itu yang di Ruang Cahya, yang satunya lagi Pranala Jiwa. Mhm. Itu aku sebagai CEO di sana. Wow. Belum nanya umur nih dari tadi sampai lupa. Kafe itu umur berapa sih berarti sekarang? 21 tahun. 21 tahun. Iya, Nge-build apa tadi namanya? Pranala Jiwa. Berarti build sendiri dong di awal dong waktu itu. Eh, Apa gimana? Foundernya ada. Oh, oke, oke. Jadi Jadi beda. Kak V ditunjuk sama foundernya untuk jadi CEO. Hmm. Itu di sana ngapain aja, Kak? Apakah sama kayak yang tadi dijelasin atau beda atau gimana? Basically mirip-mirip, Hmm, tapi di sana aku juga handle HR-nya gitu, oke. kayak mengawasi gitu. Terus kita juga terakhir bikin offline event acara lansia, kita celebrate bareng-bareng sama lansia I gitu. see. Itu seru banget sih Seru gitu. banget ya. Heeh. Berarti datang ke sana ke Datang, ke panti jompo ya berarti. iya, jadi aku dari Jogja langsung ke Jakarta, sama Oh, kayak panti gini. jompo nih. Oh, sama kayak gini. Iya, dari Wah, it's an bolak-balik honor, aja. it's an honor. Oke, 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 oke. Mm, Berarti fokusnya sekarang selain kuliah itu tadi ya. ya. Kalau misalnya yang dari dua tadi Mm. itu
bisa ini juga nggak Kak, apa namanya, konsultasi juga nggak by DM Kak atau apa itu? Atau cuman sekedar sharing the content aja atau gimana? Oke, kita juga ada namanya peer counseling, Mhm. peer counseling. Jadi ruang di mana kita bebas bercerita, tapi ada rules-nya, ada ground Hmm, rules-nya, nggak boleh judgment dan segala macam. At least kita merasa didengar itu kadang udah merasa lega gitu ya, iya gitu. iya betul betul Itu betul. satu. Terus kita upcoming-nya paling mau kerja sama psikolog gitu. Oh, kerja Terus sama sama psikolog untuk ngadain si konsultasi tadi itu. betul Oke oke. gitu. Boleh Mm-mm. dikasih tahu dong Kak, kira-kira Instagramnya apa dari yang dua tadi? Terus kalau misalnya emang mau konsultasi tadi, upcoming eventnya kapan kira-kira? Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman. Oke, jadi yang satu namanya Pranala Jiwa. Hmm? Jadi dia lebih fokus ke mental health youth, mental health gitu. Terus yang satu itu lebih Ruang Cahya. Jadi lebih fokus ke university students sebenarnya. Jadi kayak ada hustle culture. Oh, Iya, karena oke. kayak itu relate banget kan. Iya 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 Hustle iya iya. Iya. bolak-balik gitu. Terus abis itu juga Terus habis itu juga gimana caranya tetap produktif tapi Mhm. nggak apa namanya nggak over gitu. I see, Kayak I see. gitu-gitu sih. Jadi lebih ke work related kalau yang Pranala Jiwa. Berarti Instagramnya At Pranala Jiwa sama at Ruang Cahya. @nice. Lo guys, kalau misalnya emang mau tahu about mental health bisa di follow gitu. Kalau misalnya emang mau konsultasi langsung bisa nggak? Aduh, aku belum lulus Oh jadi belum belum lulus ya, bisa. jadi belum bisa ya. Betul Betul. betul harus profesional yang kayak gitu ya. Iya, tapi kadang banyak sih yang curhat-curhat gitu ya di DM. Oh Heeh. banyak loh yang masuk ke sana. Banyak gitu. Oke 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 oke. I think that's all buat hari ini. Terima kasih Kak Faye sudah mampir di podcast Anak Rantau. Mohon maaf kalau ada kekurangan. And thank you so much udah meluangkan waktunya, udah sharing ke teman-teman about kuliah di Malaysia, what's the difference between here and in Malaysia. Mungkin buat teman-teman kalau misalnya nanti emang punya pertanyaan lanjutan, boleh di DM aja kali ya. DM ke kita gitu, maksudnya nanti biar bisa kita jawab gitu kan soal kuliah ke Malaysia, soal apapun gitulah. Thank you so much teman-teman, bye bye. Terima Bye. kasih Kak. Makasih.